Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Janganlah Kamu Disesatkan. Kita akan baca terlebih dahulu apa yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 6 sampai 7. Demikian, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Saudara, memiliki kemampuan dalam memilih kata-kata yang baik, tepat, dan indah, apalagi disertai kecakapan dalam mengungkapkannya. Tentu itu hal yang sangat baik. Tetapi di mata Allah, Sang Kebenaran, yang penting itu bukan soal pandainya dalam memilih kata-kata atau merangkai kalimat, tetapi berita apa yang disampaikan dalam kata-kata itulah yang penting dan utama. Jika isinya sama sekali bukan suatu kebenaran, maka sesungguhnya itu sia-sia atau hampa. Karena hal itu sangat berpotensi menyesatkan. Terhadap orang-orang yang seperti itulah kita diperingatkan, jangan sampai kita disesatkan. Jadi, isi dari berita atau pesan yang kita dengar itu jauh lebih penting dari cara berita itu disampaikan. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berkata demikian, demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. 1 Korintus 2 ayat 1. Dari sini jelas sekali Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam menyampaikan kebenaran, ia tidak memilih kata-kata yang indah, yang enak didengar telinga, ataupun dengan hikmat manusia. Dengan kata lain, ia hanya menyampaikan apa yang ia terima dari Tuhan, meskipun kata-katanya tidak indah, bahkan mungkin memerahkan telinga. Bagi Paulus sebagai seorang guru sejati, indahnya kata-kata itu tidak lebih penting dari berita yang disampaikannya. Nah, melalui ayat di atas, Tuhan mengingatkan kita tentang bahaya penyesatan oleh guru-guru palsu dengan kata-katanya yang manis dan yang menyenangkan telinga. Maka Tuhan berkata, janganlah kamu disesatkan orang. Hal ini menunjukkan bahwa orang bisa saja ditipu atau tertipu untuk percaya kepada guru-guru palsu dengan ajaran-ajaran mereka yang hanya berorientasi pada dunia ini, pada berkat-berkat jasmani, kebutuhan daging, dan kesuksesan duniawi, sehingga hidup suci dan keabadian surga itu terlupakan karenanya. Ingat, tadi dikatakan hal itu akan mendatangkan murka Allah. Itu artinya sangat berbahaya, saudara.
Ketika itu, guru-guru palsu itu bukan saja ada di jemaat Efesus, tetapi juga ada di jemaat yang lain. Kepada jemaat di Roma misalnya, Rasul Paulus juga mengingatkan akan hal itu. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Roma 16 ayat 18. Ironinya, guru-guru palsu dengan kata-kata yang manis dan muluk-muluk itu sampai sekarang masih ada dan semakin banyak. Bahkan bisa jadi ada di antara kita. Maka kita harus waspada agar tidak sampai disesatkan dengan kata-kata mereka yang hampa. Efesus 5 ayat 6. Hampa yang dimaksud di sini adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan kebenaran dan rencana Allah. Saudara, Tuhan juga menasihati kita dan berkata, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Maksudnya dengan guru-guru palsu. Jangan berkawan berarti jangan menyetujui apa yang dilakukannya. Juga bisa berarti jangan sepakat dan menjadi bagian atau ikut serta dengan apa yang dilakukannya. Jika saudara seorang pengajar atau pengkhotbah, jangan sampai ajaran atau khotbah saudara terhisap oleh khotbah-khotbah mereka. Maksudnya menjadi sama atau bahkan meniru khotbah mereka. Jika saudara seorang murid atau jemaat, janganlah berguru kepada mereka. Tinggalkan mereka sebelum saudara, anak-anak, cucu, dan keluarga saudara disesatkan, sehingga masuk dalam kumpulan orang-orang durhaka yang akan menerima murka Allah. Ingatlah selalu firman Tuhan ini yang mengatakan, janganlah kamu disesatkan. Janganlah kamu disesatkan. Saudara harus benar-benar perhatikan itu, karena memang faktanya banyak yang tidak menyadari kalau sedang disesatkan, kalau sedang tersesat. Sebaliknya, justru banyak yang menyukai orang-orang atau pembicara-pembicara dengan ajaran yang seperti itu. Yang lebih parah lagi, karena begitu dalamnya penyesatan yang sudah dialami, yang sudah terjadi, tidak sedikit orang yang tidak bisa lagi menerima kebenaran atau ajaran yang murni. Akibatnya apa? Kebenaran yang murni yang selalu berorientasi pada langit baru dan bumi yang baru serta kekudusan dipandang sebagai ajaran yang sesat dan mengada-ada. Sedangkan kebenaran yang palsu atau Injil yang lain justru mendapat tempat di hati banyak orang Kristen. Ini sungguh disayangkan, saudara. Sebab itu, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar selektif dalam menerima pengajaran dan selektif dalam berkawan agar kita tidak disesatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.